Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Aprilia. Video kali ini ditugaskan untuk memenuhi ujian akhir semester perbandingan hukum pidana. Persiapan tindak pidana atau percobaan tindak pidana dikenal dengan istilah begin fun with foreign handling. Ini menurut Lamintang adalah suatu permulaan pelaksanaan dalam percobaan melakukan tindak pidana. Mengenai percobaan melakukan tindak pidana, dapat kita lihat pengaturannya dalam pasal 53 KUHP ayat 1 yang berbunyi, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan. Dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dalam penjelasan pasal 53 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan with foreign handling itu adalah tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan yang demikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai dengan pelaksanaannya. Sedangkan beberapa doktrin menurut para ahli, salah satunya Profesor Bemelan mengatakan bahwa begin fun with foreign handling itu tidak boleh semata-mata diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari maksud si pelaku saja, melainkan juga harus diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan itu sendiri. Batas antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu tidak mudah untuk dijelaskan karena pada umumnya perbuatan tersebut dapat diasumsikan sebagai perbuatan pelaksanaan apabila orang telah melakukan suatu bagian dari suatu peristiwa pidana. Jika seseorang belum memulai bagian dari suatu tindak pidana itu, maka perbuatan itu haruslah dipandang sebagai perbuatan persiapan. Dalam memori penjelasan menyatakan bahwa persoalan tersebut tidak dapat dipecahkan atau ditetapkan lewat undang-undang, namun diserahkan kepada hakim dan ilmu pengetahuan untuk melaksanakan asas yang ditetapkan dalam undang-undang. Di dalam ilmu pengetahuan selalu dicoba untuk memecahkan persoalan tersebut. Teori-teori tentang dasar pemidanaan ialah terutama mencari dasar patut dipidananya percobaan. Sesudah itu, apabila sudah dikatakan atas dasar apa percobaan itu, maka dapat ditentukan kapan ada perbuatan pelaksanaan yang merupakan delik percobaan dan kapan ada perbuatan persiapan yang bukan merupakan delik. Adapun teori-teori tersebut adalah yang pertama, teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada watak yang berbahaya dari si pembuat. Jadi unsur sikap batin itulah yang merupakan pegangan dari teori tersebut. Suatu percobaan adalah berbahaya sehingga patut dipidana karena perbuatan tersebut didukung oleh batin yang berbahaya. Yang kedua yaitu teori objektif. Menurut pandangan ini, dasar dari strafbarpogging itu terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Lalu yang ketiga, di samping kedua teori tersebut, Langmeyer mempunyai pandangan gabungan. Ia menyatakan bahwa patut dipidananya perbuatan ialah apabila memenuhi syarat dari kedua unsur itu, karena sikap batin yang berbahaya dan sikap perbuatan yang berbahaya, namun karena pelaksanaan dari pandangan tersebut menemui kesukaran pada kenyataannya, maka pandangan Lang tersebut cenderung pada teori objektif semata-mata. Undang-Undang KUHP juga mengatur tentang hukum terhadap perbuatan persiapan maupun terhadap tindak pidana tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Dalam rancangan Undang-Undang KUHP, perbuatan persiapan dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Kualifikasi perbuatan tindak pidana terorisme diatur di undang-undang yang telah direvisi, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang yang dahulu undang-undang yang lama bersifat reaktif, yang artinya
menunggu datangnya kejadian. Lalu baru aparat yang berwajib akan bertindak. Berdasarkan rumusan pasal 53 ayat 1 KUHP, unsur-unsur percobaan yaitu yang pertama niat, yang berarti sudah mempunyai rencana untuk perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum. Yang kedua, permulaan pelaksanaan. Kejahatan sudah dilakukan dalam perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum. Yang ketiga, keadaan, yakni pelaksanaan perbuatan tersebut belum selesai karena tertahan oleh suatu keadaan selanjutnya, namun bukan karena kehendak dari pelaku. Perbedaannya, yang pertama, pengaturan dalam Undang-Undang Pengaturan mengenai percobaan tindak pidana di Indonesia diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP, di mana terletak pada buku 1 tentang ketentuan umum. Berbeda dengan pengaturan percobaan di Singapura yang menempatkannya pada bab tersendiri dan terakhir, yaitu pada bab 23 pasal 511 tentang percobaan tindak pidana. Yang kedua, sanksi pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Sanksi hukum tindak pidana percobaan jelas berbeda dengan sanksi pidana pada kejahatan yang sudah selesai. Menurut pasal 53 ayat 2 mengatakan bahwa maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Namun demikian, apabila ditambah dengan pidana tambahan, maka pidana tambahan tersebut disamakan dengan kejahatan selesai, terdapat dalam pasal 53 ayat 4. Berbeda dengan Undang-Undang Singapura yang mencantumkan bahwa hukuman percobaan tindak pidana adalah disamakan dengan sanksi pidana dalam tindak pidana selesai. Bahkan ada juga yang memberikan sanksi hanya berupa hukuman cambuk dan atau denda tanpa adanya sanksi pidana berupa penjara. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi percobaan melekat pada pasal sanksi tindak pidana, kecuali jika sanksi pidana selesai tersebut adalah hukuman mati atau seumur hidup. Maka ada pengecualian. Selanjutnya yang ketiga, percobaan pelanggaran. KUHP Indonesia, percobaan melakukan pelanggaran tidak diancam pidana. Hal ini dapat dilihat dari pasal 54 KUHP. Sedangkan di Singapura sendiri tidak ada penjelasan tersendiri mengenai percobaan melakukan pelanggaran. Dianggap bahwa hal tersebut tidak menjadi permasalahan dalam struktur hukum Singapura. Yang keempat, selesainya percobaan tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menyatakan bahwa syarat suatu tindak pidana dianggap percobaan adalah tidak selesainya tindak pidana tersebut, dikarenakan adanya pengaruh dari luar dan bukan keinginan sendiri. Berbeda dengan undang-undang di Singapura, dari penjelasan pasal 511 Singapura Penal Code dapat dilihat bahwa tidak ada penjelasan khusus bagaimana berakhirnya tindak pidana tersebut. Agar bisa dikatakan percobaan, apakah bila seseorang membatalkan aksinya karena kehendak pribadi, maka tidak dapat dipidana. Maka selesainya suatu percobaan tindak pidana di Singapura, apakah menurut keinginannya sendiri atau di luar kehendaknya, dapat dipidana atau tidak tergantung pada pembuktian dan putusan pengadilan, karena tidak diatur secara jelas dalam Singapura Penal Code. Objek tindak pidana di Indonesia mengenal dengan apa yang dimaksud percobaan tidak mampu, di mana ada dua kriteria percobaan tidak mampu, yaitu tidak mampu karena objeknya dan tidak mampu karena alatnya. Sedangkan di Singapura mengenal apa yang disebut dengan ineptum, yaitu istilah yang dapat dikatakan hampir sama dengan percobaan tidak mampu berdasar alatnya dalam hukum Indonesia. Persamaannya, yang pertama, pengertian percobaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak menyatakan secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan percobaan tindak pidana, melainkan hanya memberikan syarat-syarat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai percobaan dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu A. Adanya suatu maksud atau niat, B. Telah adanya suatu permulaan pelaksanaan, dan C. Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu tidak selesai, bukan karena kemauannya, atau dengan perkataan lain, tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah ia mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada di luar kemauannya sendiri.
Hampir sama dengan percobaan tindak pidana di Singapura, pasal 511 Singapura Penal Code sama sekali tidak memberikan penjelasan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan percobaan itu sendiri. Hanya berupa penjatuhan sanksi dan ilustrasi tindakan seperti apa yang dapat dikatakan sebagai percobaan dan bagaimana sanksi yang diberikan. Yang kedua, sanksi pidana berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Menurut pasal 53 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sanksi pidana yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan percobaan tindak pidana adalah maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Tetapi berbeda ketika suatu pidana tersebut penjatuhan sanksi pidananya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup. Maka sanksi yang diberikan pada pelaku tindak pidana tersebut bukan dikurangi sepertiga, melainkan dijatuhi pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan Singapura sendiri menerapkan sanksi yang sama untuk percobaan dengan tindak pidana selesai. Tetapi berbeda ketika dalam pasal tindak pidana selesai perbuatan tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, maka masa hukuman penjara terpanjang yang dapat dikenakan tersebut tidak boleh melewati 15 tahun, sama persis dengan yang diterapkan dalam KUHP Indonesia.